Hai, ini Mardina. Jangan lupa subscribe, like, and share. Like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sesi belajar kita pada tema kali ini, yaitu dengan konsep upah. Oke, semoga kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang dijelaskan saudara lebih bisa memahami terkait dari konsep upah. Pengertian dari upah. Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia yang sifatnya adil dan layak. Dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat adalah imbalan yang lebih baik. Afzalur Rahman, upah merupakan sebagian harga dari tenaga atau pekerjaan yang dibayarkan atas jasanya dalam produksi. Undang-undang Ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja, majikan, kepada buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukannya. Perbedaan upah dari segi Islam dan versi Barat. Islam memandang upah sangat besar kaitannya dengan konsep moral. Upah dalam Islam tidak hanya sebatas materi, kebendaan atau keduniawian, tetapi menembus batas kehidupan dalam dimensi pada akhirat atau pahala. Dari sisi Barat, berlandaskan kebutuhan perusahaan dan tidak ada sama sekali dasar hukumnya. Nabi bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya dan beritahukanlah ketentuan gajinya terhadap apa yang dikerjakan. Hadis riwayat Baihaqi. Prinsip adil. Prinsip adil secara profesional ini disebutkan dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan bagi mereka balasan pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 19. Dan kamu tidak dibalas melainkan dengan apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Yasin ayat 54. Selanjutnya, bahwasanya seseorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Nisa ayat 39. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad atau transaksi dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya dari yang berakad. Berbuat adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah ayat 8. Akad dengan tenaga kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Kelayakan atau kecukupan. Adil berbicara tentang kejelasan, transparansi, serta proporsional dilihat dari berat pekerjaannya. Layak berkaitan dengan jumlah yang diterima. Layak di sisi makna cukup dari segi pangan, sandang maupun papan. Layak bermakna sesuai dengan pasaran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikut. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Quran Surat Asy-Syura ayat 183. Prinsip kebajikan menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada tenaga kerja supaya bisa diberikan bonus. Penetapan upah minimal Indonesia didasarkan pada kebutuhan hidup layak. Penetapan upah minimum didasarkan pada kebutuhan fisik minimum dan kebutuhan hidup minimum. Dasar pengupahan. Yusuf Al-Qaradawi, ada dua hal, yaitu nilai kerja dan kebutuhan hidup.
Nilai kerja dasar penetapan upah karena tidak mungkin menyamaratakan upah bagi buruh terdidik atau buruh yang tidak mempunyai keahlian. Kebutuhan pokok harus diperhatikan karena berkaitan dengan kelangsungan hidup buruh. Afzalur Rahman mengatakan bahwa upah akan ditentukan melalui negosiasi di antara para pekerja, buruh, majikan, pengusaha, dan negara. Kepentingan pengusaha dan pekerja akan diperhitungkan dengan adil sampai pada keputusan tentang upah. Tugas negara adalah memastikan bahwa upah ditetapkan tidak terlalu rendah dan tidak juga terlalu tinggi. Upah dibedakan pada upah ajrun musamma, yaitu upah yang telah disebutkan dalam perjanjian dan dipersyaratkan ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan kedua belah pihak dengan upah yang telah ditetapkan tersebut. Tidak ada unsur paksaan. Upah ajrun misli, yaitu upah yang sepadan dengan kondisi pekerjaannya, baik sepadan dengan jasa kerja maupun sepadan dengan pekerjaannya saja. Syarat-syarat upah. Upah hendaklah jelas besar dan bentuk upah. Upah harus dibayarkan secara mungkin sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam akad. Upah tersebut bisa dimanfaatkan oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan kehidupan dan keluarganya, baik dalam bentuk uang atau barang atau jasa. Upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang berharga. Upah yang diberikan majikan bisa dipastikan kehalalannya, artinya barang-barang tersebut bukanlah barang curian, rampasan, penipuan, atau sejenisnya. Barang pengganti upah yang diberikan tidak cacat, misalnya barang pengganti tersebut adalah nasi dan lauk pauk, maka tidak boleh diberikan yang sudah basi atau berbau kurang sedap. Tingkatan upah, upah minimum, upah tertinggi, upah sebenarnya. Tingkatan upah minimum. Tingkat upah minimum ditentukan dengan memperhatikan perubahan kebutuhan dari pekerja golongan bawah, sehingga dalam kondisi apapun, tingkat upah ini tidak akan turun. Pekerja, hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah. Selalu ada kemungkinan kepentingan para pekerja tidak dilindungi dengan baik. Tingkat upah tertinggi. Bakat dan keterampilan seseorang pekerja merupakan salah satu faktor upah tinggi atau tidaknya. Pekerja intelektual dengan pekerja kasar atau pekerja yang handal dengan pekerja yang tidak handal mengakibatkan upah berbeda tingkatannya. Selain itu, perbedaan upah timbul karena perbedaan keuntungan yang tidak berupa uang karena ketidaktahuan atau kelambanan dalam bekerja. Islam memandang tidak memberikan upah berada di bawah upah minimum yang telah ditetapkan. Islam juga tidak memperbolehkan kenaikan upah melebihi tingkat tertentu melebihi kontribusi dalam produksinya. Tingkat upah sebenarnya. Islam telah menyediakan usaha pengamanan untuk melindungi hak majikan dan pekerja. Jatuhnya, upah di bawah tingkat upah minimum atau naiknya upah melebihi batas upah maksimum seharusnya tidak terjadi. Upah yang sesungguhnya akan berubah dengan sendirinya berdasarkan hukum penawaran dan permintaan tenaga kerja yang dipengaruhi oleh standar hidup pekerja, kekuatan efektif dari organisasi pekerja, serta sikap para majikan yang mencerminkan keimanan mereka terhadap balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai hasil interaksi antara kedua kekuatan antara majikan dan buruh, maka upah akan berada di antara upah minimum dan maksimum yang mengacu pada taraf hidup yang lazim serta kontribusi yang telah diberikan para pekerja. Kesimpulan, tingkat upah sebenarnya berkisar antara kedua batas upah berdasarkan hukum persediaan dan penawaran tenaga kerja dan dipengaruhi oleh standar hidup sehari-hari kelompok kerja. Tingkat upah minimum dan maksimum ditetapkan berdasarkan standar hidup kelompok pekerja dan tetap sesuai dengan naiknya standar hidup. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Itulah sedikit penjelasan mengenai upah. Mungkin masih ada hal terkait yang belum disampaikan terkait dengan upah. Mari kita di sini belajar untuk menjadi lebih baik terkait upah, dan semoga yang menggunakan materi ini
Semoga bermanfaat dan kita semua bisa menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.